Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Sehat-sehat kan? Sehat. Alhamdulillah sehat juga, baik juga. Dan artinya kalian tak pakai di sini untuk bimbingan kelompok. Yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok adalah suatu bimbingan yang diberikan ke kelompok untuk membahas topik yang sudah ditentukan, yaitu strategi. Paham? Jadi kalian di sini bebas berpendapat tentang materi yang sudah ditentukan untuk mengawali kegiatan pada saat ini. Siapa yang mungkin nambah dulu, nggak usah dekat. Apa kita mau ice breaking dulu? Biar kalian bisa. Kita main-main dulu kan? Boleh. Kita main apa ya? ABC 5 dasar. Ada yang tahu? Nah, ayo. 1, 2, mau apa? Bebas. Ya. Bebas sama sayur. Ya. Bebas ya. Ya. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V loh ya. Bukan apa sih? Katanya beda cair. Gak ada. Bisa gak ada? Papaya. Pisang. Next. 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jamu. Jengkol. Baik, yang belum enggak sama. Sama. Apa ya? Jamu. Ya, jamu. Jamu kok. Itu berapa sih? Jamu ini loh. Iya. Kan ada jenis jamur banyak banget itu. Jamur laju. Bagi lo. Ini lah bisa berpikir juga kok. Yang belum jawab aku. Ya, mending kita yang 5 untuk 5 nanti jam dulu kan belum bisa jawab, ini bisa ditepuk dulu. Oh gitu ya. Iya. Terus kenamaan? Kan kok yang jawab kan jawab ya jam dulu. Kok yang jawab berarti dapatnya nih. Ya wes 3. Ya 1. Silakan ya udah deh. Yang belum jawab aku. Terus udah 3. Ini mau di challenge apa? Enggak usah. 3 nih, sebutin nama. Sebutin nama negara berapa? 3. 3. Indonesia, Jepang, Korea, Swiss. Nah, 3. Udah, 3.
next, siap untuk melanjutkan kita diskusi di sini untuk membahas tentang strategi belajar. Apa yang tahu pendapat kalian? Strategi belajar itu apa sih? Jadi mau jawab? Atau siapa yang tahu strategi belajar itu apa sih? Kita buat mapping di belakang. Baca. Ini with mapping dulu ya. Ini materi corona. Cara belajar untuk mengerjakan sesuatu. Itu pengertiannya. Cara atau rencana. Berarti ini evaluasi hasilnya di sini daerah. Terus ini saya iso. Apa tadi? Saya benar ngomong. Jadi kalau jangan sampai ada tangan saya di lembah sampai mulai ono ini ya paling tidak ini kalau sini di sini. Berarti kan ya, terdiri dari apa aja strategi belajar itu? Membagi waktu, misal 25 menit dan 5 menit, 25 menit belajar, maka fokus pada atau apapun yang lain. Pokoknya ya belajar, fokusnya tuh belajar aja, nggak boleh fokus sama yang lain. Terus yang lainnya itu bisa. Yang lain? Tak kasih garis besarnya aja. Sini juga dia mau baca aja, nggak suruh makanya. Ini sosial dan emosional, hubungan sosial seperti keluarga atau teman serta kondisi emosional dapat mempengaruhi konsentrasi dan cara mereka belajar. Tujuan belajar, tujuan yang terhadap yang pertama berarti apa? Kan terdiri dari tadi kan eksternal dan internal. Jadi strategi belajar bisa dipengaruhi dari dalam diri dan juga dari kalian mah pinter-pinter sih, tapi cuma belum pede aja untuk bicara. Kita bahas satu-satu. Gaya belajar kalian bagaimana sih ketika di sekolahan maupun di rumah? Gaya kalian tuh senang visual yang lihat film, terus lihat Pak Guru, Pak Des dilesi, itu visual, atau yang audio pakai suara. Jadi aku ingin satu-satu jadikan gimana sih gaya belajar? Yang selalu ini loh
Ya, yang siap aja deh, yang siap. Berarti satu-satu tapi ya. Ya, yang siap katakan. Yang semua ini. It's time to have Ya break. itu enggak, maksudnya aku pengen tahu gimana sih kayak belajar kamu dengan visual kah, audio kah, apa kinestik langsung kelas kalau sih enggak bebas. Berarti bisa ketiga ini berarti ya. Hanya yang langsung ya. Enggak ada yang sambil dengerin musik. Oh iya, saya itu lebih baiknya kalau belajar kayak sendiri dan kita lebih mengarahkan musik dan dari itu kita bisa belajarnya itu praktekin dengan kita cara langsung. Nah, kita bisa belajarnya itu kayak caranya dan penjelasannya itu kita lebih baik kita tuh memakai penjelasan secara langsung. Kenapa? Karena itu kan benar-benar kalau misalnya pakai video kan lebih sulit ya kita kayak melihatnya itu masyarakat. Misal matematika pakai audio kita harus mengisi fokusnya gitu kan sulit ya. Yes. Berarti tergantung pelajarannya apa ya. Terus untuk motivasi kalian dapat motivasi belajar itu dari mana sih? Terus misal kalian itu kan ada yang seperti jalan nah itu kalau di jalannya itu kita mudah menyanyikan tadi. Kalau waktu di sekolah itu kan waktunya terbatas, jadi kita bisa belajar itu lewat kayak sajian kita. Motivasi artis atau motivator yang buat kamu semangat. Terus ada yang lain? Ada yang dari pacar? Iya ada. Itu Enggak, masa sih? ya mungkin ya dari pasangan juga kan. Kalau pacarnya nggak berangkat bersemangat. Terus kondisi sosial dan juga emosional. Hubungan sosial seperti dari keluarga atau teman bisa, nah itu maksudnya berarti di sini kalau pacar kan teman, keluarga atau teman itu kan jadi komunikasi dulu atau ini dulu terus apa lagi ya atau kalau gitu keluarga berarti ya support system dan yang lain teman ada Esa misal Teman di sekolah, beda kelas. lah terus yang keempat tujuan belajar yang jelas dan terarah akan mempengaruhi strategi belajar kalian ya kan. Ya, untuk menentukan tujuan belajar kalian apa sih? Yang tujuan belajar kalian biar semangat itu. Apakah hanya dari pacar atau Dibandingin aja sama oh dibanding-bandingin. Nah, maka dari itu kita kan bisa lebih semangat tuh belajar biar tunjukin lah gimana kita tuh lebih baik bisa mulai dari yang ini. Membuktikan diri berarti ya. Iya.
Oke. Good job. Semangat. Masih bisa kok kalau kalian punya tujuan itu pasti bisa. Karena tujuan itu yang akan memajukan dan lebih kuat lagi belajar. Terus masuk ke yang kedua. Apa tadi yang kedua? Kita kemana sih? Oh ini jenis-jenis belajar. Ada yang mau baca lagi? Oh, udah dari sini berarti yang poin ketiga. Ya, kayak semua sih. Ada berbagai jenis belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan akademiknya, yaitu adalah beberapa jenis yang umum. Satu aja. Kategori ini antara lain Ya, jenis-jenis belajar yang pertama strategi belajar kognitif. Ada yang tahu kognitif apa? Tidak. Kognitif itu pikiran, otak. Ini kognitif. Ingat-ingat apa? Nah, cara mengasah otak kalian itu ada 3. Apa tadi? Pertama, pengulangan. Jadi kalian ketika belajar itu bisa diulang-ulang. Misal tadi belajar tadi sampai ya? Ulang latihan, ya. Ulang sampai berapa kali ya? Ulang. Terus pemahaman yang mendalam, jadi lebih dipahami lagi. Gak pahamnya gimana sih? Ketika kalian remaja terus berpikir, itu juga melatih kognitif kalian. Tapi jangan kebanyakan. Nanti, iya, nanti kesabut. Ya, terus ini teknik pengingat. Jadi diingat-ingat ketika kalian sudah mengulangi, terus menggunakan pemahaman yang mendalam, terus ingat-ingat ya kalau bisa dihafal. Ya, nanti coba diingat-ingat poin-poin. Nah, jadi kalian kemarin tak suruh berarti kan itu untuk ingat-ingat. Oh, belum. Berarti di kelas ya maaf. Nanti berikutnya
yang B, strategi belajar meta. Tadi kan kognitif, sekarang meta kognitif. Apa meta kognitif? Kesadaran tentang proses, ini yang dibicarakan proses berpikirnya. Ketika kognitif kan pikirannya, sekarang kita bicara proses. Prosesnya gimana kalian? Jangan segan-segan, santai. Gimana? Kalian kalau mikirin sesuatu itu gimana sih caranya? Dengan kalau laki-laki kan biasanya dengan kopi atau yang lain. Bisa iya kalau mau. Kalau perempuan itu gimana sih caranya? Prosesnya tuh loh, pikir sambil nangis gitu. Prosesnya bisa nangis. Sama boneka katanya. Kenapa enggak sama orang itu, temen? Kenapa harus boneka? Soalnya kalau sama teman nanti lagi ngasih. Iya. Dia kan emang saling bertukar pikiran. Kalau mendengarkan itu kan sama-sama bertukar ide. Nah kalau koordinasi itu kamu mah diem doang, kalau aku mah begini. Oh gitu enggak? Jadi bukannya ngasih. Enggak ngasih solusi ya. Kalau enggak, jalan satu-satunya cari reels terus diposting. Iya benar. SB gitu. Enggak, diposting langsung. Mandirinya itu harus apa? Dunia harus tahu ya pokoknya ya. Stitch video ya. Repost. Kita ngobrol sama boneka tuh Gimana? Ya nanti cuma dia ngomong pikiran pikiran tuh senang tahu dia sendiri. dikasih nama nggak? Kasih. Lewat aku. Bisa Kiki gitu. Kiki. Ini Iya. strategi belajarnya gimana ya Kiki? Kalau sama teman itu juga Oh, lebih ke permasalahan. sambil Pas ngajar. Pas ngajar. nah ya tapi kamu bisa Dan aku ngajar. Ya aku ngajar terus gitu. Next. Nah, di sini itu ada 3 prosesnya. Yang pertama perencanaan. Jika strategi belajar kita harus merencanakan dulu. Kita pahami gaya belajar kita, pahami motivasi kita, terus kelola emosional kita, dan kemudian kita merencanakan strategi belajar. Betul? Terus ketika sudah merencanakan, kita melakukan pemantauan. Apakah kita sanggup? Insya Allah. oh yang kan sudah menerapkan Ya. kalau belajar sebagai itu gue jangan nunggu emosi Dan mungkin kalian sendiri yang paham diri kalian. Coba. Terus kemudian kalau sudah memahami, kita melakukan evaluasi. Oh, udah benar belum sih strategi belajar saya? Terus hasil
It's time to begin the first lesson. Kita udah mulai sesuai apa belum? Kemudian, nah ini tadi ini kan tes jadi bahasa dia belajar tadi yang teknik belajar kalian ini ada 3 yaitu teknik Pomodoro Berikut beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi belajar. Teknik Pomodoro menggunakan sesi belajar 25 menit dengan 5 menit istirahat di antara sesi. Ini membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan mental. Mind mapping membuat peta konsep atau diagram menghubungkan ide-ide utama dalam materi belajar. S3R Survey Review metode membaca aktif yang membantu memahami dan mengingat materi yang melibatkan langkah-langkah seperti memeriksa gambar umum, membuat pertanyaan, membaca secara rinci, mengulang kembali dan mereview. Mari kita baca. Yang depan Pomodoro. Pomodoro itu menggunakan sesi belajar 25 dengan 5 menit istirahat. Apa cocok dengan kalian? 25 menit belajar, istirahat 5 menit. Dengan pelajaran bisa, jadi menggunakan teknik Pomodoro itu bisa semangat bisa. Terus kemudian yang ini menggunakan mapping. Saya pernah buat mapping. Ya, nanti kalian tahu lah pengulangan kan. Terus SQ3R apa itu? Survey, question, rate, and view. Itu metode pembaca aktif yang membantu memahami, mengingat materi. Melibatkan langkah-langkah seperti memeriksa gambar, memeriksa, membuat pertanyaan, membaca serinci mungkin dan berulang-ulang, terus itu review. Ya. Ini poin yang terakhir. Mari kita bahas. Mau speaking lagi. Saya kalian oh, ketika panas. Sengaja, makanya kita bahas hari ini strategi belajar. Itu tadi gara-gara kalian kalian untuk menerapkan strategi belajar kalian biar kepalanya tidak memuap.
Ya karena kalian hanya seminggu, 1 minggu itu belajar matematika sekali kan. Dan 5 harinya nggak ngapa-ngapain. Oh iya, itu juga. Ketika kalian harus punya rencana untuk biar kepala kalian tidak menguap. Kalian tuh kan healing juga perlu. Gak bisa. Oh. Itu kurang pede aja sih. Itu tantangan kalian berarti ya. Kalian punya tantangan sendiri, gak perlu kurangnya motivasi, kebiasaan buruk, terus kesulitan dalam mengolah waktu. Itu perlu ya. Berarti ini termasuk ditambah tadi. Iya. Nah, mungkin nanti kelas 11 kali. Mungkin ya peralihan. Jadi tetap semangat. Bentar kan kita udah bahas ini. Harapan saya ya kalian dapat menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini apa? Ini semuanya mingguin loh. Iya, tak tunggu. Kesimpulan kalian dari pembahasan ini itu apa? Yang siap ya silakan bicara. Bagi waktu kalian apa sih tadi yang kita bahas? Ya gak apa-apa bicara aja. Kan buat diri kalian kan bukan untuk teman-teman juga kan berhak berpendapat masing-masing. Soalnya kan ini kan kita bimbingan kelompok ya. Jadi kalian ini nggak ada salah, nggak ada benar di sini. Itu benar dari pikiran kalian. Jadi nggak usah takut. Ini sampai di kalian. Ini bicara. Ini sangat ini. Iya tadi. Apa ya? Apa? Satu waktu kita kan hanya 45 menit untuk guys ini. Saya tanya ke Iqbal, berapa menit ke Iqbal? Kalau masih ada 40 menit lagi kira-kira. Untuk kalian bisa menyimpulkan dan menerapkan ini strategi belajar versi kalian sendiri. Dan versi saya juga punya versi sendiri untuk belajar. Kalau saya lebih gimana ya,
Untuk waktu belajar saya itu lebih ke malam hari sih. Di atas kan sunyi kan seperti nah, itu lebih enak untuk belajar. Ya. Oh ya, pengen cepat-cepat jawab. Nah, maka dari itu misalnya saya harus menghindari belajar. Terus jangan belajar sambil dengerin lagu. Nanti akhirnya kita yang menghidupkan. Jadi kayak gitu belajar. Kalau menurut saya Saya dicontoh juga itu. Kalau menurut kalian versi siapa? Nah, versi rahmanya sesuai dengan diri kalian. Bahkan nggak usah ya itu tadi mengenali diri kalian dulu. Kalian bisa mengenali diri. Tadi katanya fleksi, lancar dulu fleksi. Ya, ketika sudah mengenali kan harus bisa mengendalikan. Masa sudah kenal nggak bisa mengendalikan? Dua menit untuk berpikir. Siapa yang berani bicara? Ya. Mau speaking lagi biar gak tanya kan sini dari sisa dia sini dari sisa nanti kan ada kelas kan permen jatuh oh ayo atau mau sebutin nama Jahil makan bentuk kesiapan kalian saja ini juga tekan kalian ini kan dia pengen kalian bisa bicara aja tapi kalian tutup pede malu takut malu kenapa malunya karena apa malu aja gitu ya malu sendiri tuh ada romanya bisa mungkin dari kecil kasih mimpi dilatih biar kalian terbiasa ketika kalian juga terbiasa bicara itu nggak ada rasa grogi terus malu takut nggak ada ya bicara aja kenapa itu loh senyum-senyum aja nggak nyoba juga mau dari sini atau gimana ini bukan bukannya nyimpulin aja iya apa ya bisa kalian punya pemikirannya masing-masing punya main kognitif sendiri-sendiri
proses berpikir sendiri sendiri dan mencerna sendiri sendiri. Berpikir ya. Yang kita beri waktu untuk bicara. Sedikit aja kesimpulan dari pembahasan kita pada momentum ini ini banyaknya kalian ini kesimpulan aja apa gak salah. Lihat kalian terganggu satu. Ya wes sampai kan digambar ya teh. Mata ganggu nih. Sini. Katanya enggak gitu. Apa mau bicara dulu? Nanti setelah itu boleh jadi apa mau bicara dulu baru izin kesimpulannya. Iya, itu menghargai kalian untuk speak up. Iya, untuk berbicara. Enggak ada. Benar? Ya, itu. Oh ya, percaya nggak itu. Strategi belajar yang baik dapat membantu kalian untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami berbagai jenis strategi belajar dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian dapat meningkatkan pemahaman daya ingat dan kemampuan akademis kalian. Penting bagi kalian untuk terus beradaptasi dan mengevaluasi strategi yang kalian gunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kalian semua keren. Mari kita akhiri dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pesma untuk habis tegang-tegang matematika terus diajak ingat.